Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dekat tahun berganti 2025 dengan 2026. Banyak orang mempersiapkan dirinya untuk tahun baru, mempersiapkan narkobanya, mempersiapkan minumannya, mempersiapkan perempuannya, mempersiapkan kemaksiatannya, mercunnya dan sebagainya, untuk kesenangan nafsu, untuk berbuat maksiat di tahun baru. Padahal di bulan tersebut, di tahun itu, lebih baik kita mengadakan zikir di rumah kita masing-masing, baca Quran, baca selawat, mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Agar Nabi gembira melihat umatnya, senang melihat umatnya, bahagia melihat umatnya yang telah jauh dari segala kemaksiatan. Tahun baru yang banyak mengadakan adalah orang Islam sendiri. Padahal sebenarnya yang kita rayakan tahun baru Islam, kita meriakan, kita besarkan. Kalau perlu rumah kita cat semua, karena kita punya daripada kegembiraan di tahun itu, kebahagiaan bagi umat Islam ini. Orang yang tidak mau bergembira berarti tidak mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, bukan mengembirakan nafsu kita. Dan tahun baru ini bagi berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? 12 hari lagi. Anak muda, hati-hati, jangan sampai melangkah tempat maksiat. Di luar sana banyak maksiat. Jaga diri kita dari segala dosa, jenangkan hati kekasih kita Nabi Muhammad. Tiap tahun itu kita diberi nasihat, tiap tahun kita dapat nasihat dari orang-orang soleh. Bahkan Habib Jindan mengatakan, kan min mu'min, berapa banyak orang-orang yang beriman tetapi dirinya tidak mengaku, tidak ada keimanan dalam hatinya. Berapa banyak orang Islam hanya sekedar namanya saja Islam, tapi menghancurkan agamanya, menghancurkan adab akhlaknya, menghancurkan syariatnya, membuat hati Nabi sedih dalam dirinya. Kata Habib Jindan, orang-orang dulu kita Masya Allah, orang-orang terdahulu kita, Al-Habib Abdul Rahman Syengkal, Al-Habib Saleh Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, Al-Habib Alwi, dan seluruh para habaib, waktunya tanpa ada kecuali baca Quran. Waktunya hanya zikir kepada Allah, waktunya hanya ucapan yang saleh, waktunya hanya dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia jaga daripada kegembiraan hati baginda Muhammad SAW. Mereka seperti itu. Sampai-sampai Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, berapa banyak orang yang telah belajar tentang ilmu, belajar tentang adab, belajar tentang akhlak, tetapi mereka masih melangkah ke tempat yang baik, masih melangkah ke tempat orang-orang dicintai Allah. Tetapi mesti dibalik daripada itu adalah orang-orang yang sesat,
orang-orang yang tidak dapatkan kebahagiaan. Ini kita baca di sini. Lanjut daripada kitab As-Sunniyah yang kemarin kita baca. Wa amma man yajibu ilmu ala kulli muslim min al-ulumil wal iman fayajadu fil aqaid al-'ilmat al-muqtasara allati wada'u al-'ilmatil muslimin. Adapun yang membuat kita kewajiban tentang ilmu adalah bahagian daripada orang muslim. Haknya orang muslim. Minal ulumil iman, dari semua ilmu keimanan. Dari segala ilmu keimanan. Bentuk dari dirimu, jadikan dirimu cinta dengan ilmu. Faujadu fil aqaidil imatil muqtasara, engkau akan dapatkan akidah dari imatil muqtasara yang diringkas, allati wadaha lil ummati muslimin, yang diletakkan kepada orang-orang muslim. Betul. Tapi Abdullah sudah meletakkan kepada orang muslim, menyampaikan wasiat bagi mereka untuk menjaga ilmu agama, untuk menjaga syariatnya, untuk menjaga daripada ajaran baginda kita Muhammad SAW. Misal akidah Imam Ghazali, akidahnya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Betul. Apa akidahnya? Ahli sunnah wal jamaah, yang telah berpegang teguh tasawuf sunni. Sunni itu artinya apa? Suci. Nah, tasawuf apa artinya? Kebersihan. Kebersihan diri kita, kebersihan jiwa kita, kebersihan hati kita. Untuk apa? Menangkat atau terangkat derajat tinggi menuju ilahi, menuju ilahi. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Wahia jamaatun nafiyatun fiha ziyadah katsira ala qadril wajib. Ada suatu jamaah nafiyah yang bermanfaat. Wa fiha ziyadah, di dalamnya ada suatu tambahan katsira ala qadril wajib, ilmu min kulli mu'min, untuk diwajibkan setiap orang yang bertakwa dan beriman menuntut ilmu. Agar apa? Tidak sesat jalannya, tidak terhambat jalannya, mudah mengetahui segala hal, dapat mengajarkan orang-orang ketika dia mendapatkan ilmu itu. Makanya kita itu diperintahkan mencari ilmu. Kenapa? Orang penuntut ilmu mencari ilmu. Walau ayah duduk di kita tempat ini, seperti ini kita duduk, di karpet ini kita duduki, maka seluruh benda-benda ini mengatakan istighfar bagi orang-orang mencari ilmu. Apalagi di dalam majelis ilmu. Jangan malas. Sekarang kita walau sholat, coba lihat sholatnya, amburadul sholatnya, pikirannya amburadul, sholatnya amburadul, wudunya amburadul. Bagaimana sholatnya bisa dapat diterima oleh Allah? Kalau orang-orang soleh apa yang dikatakan? Dikatakan mereka wafatan min ziyaratin nas kam min rajulin mutarakatan zikru tulal umur wal kutubah. Itu orang pencari ilmu, fikrunya, akalnya, pikirannya hanya zikir. Orang-orang dulu itu. Dan di tengah malam wal kutubah, membaca kitab. Tiap hari terjadi. Itu amal sigap, baca kitab tengah malam. Tidak itu. Habib Syekh Muhammad bin Salim, sholatnya, tahajudnya, semua sudah ibadah. Sholatnya ada semua di situ. Sholat wudunya, sholat tasbihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat baca Qurannya, sholat berwudu, sholat subuh, wudunya tidak paham. Kita kalau kita gimana? Setiap sholat belum, setiap sholat belum. Kalau Imam Haddad tidak. Sampai subuh, sholat subuhnya itu dengan wudu isya, tidak batal-batal. Bagaimana dengan bertemu dengan istrinya? Tidak pernah sentuh dengan istri. Hanya ibadah terus kepada Allah. Duduknya genah, tidak kayak kita. Kalau berduduk bagaimana? Coba lihat. Pakai soponya benar yang genah, bukan kayak unyil. Cuman sekarang ada ya,
pakai sompo, kelihatan rambut. Apa namanya? Jambul. Jambul. Biar cepat, biar dibilang ganteng. Wudhunya benar, sholatnya benar, zikirnya benar, tahajudnya benar, ibadahnya benar, sudah selesai. Kalau semuanya benar, alhamdulillah menjadi hamba yang saleh. Mufarakan tikru tulal umur bukan apa? Bakau billail lailatihi. Kalau malam menangis. Orang-orang dulu itu kalau malam menangis. Kerjanya nangis. Kalau kita enggak pernah nangis kalau malam. Sajjadahu khalwatihi, sujudnya khalwatihi. Lama. Kalau sujud orang dulu itu enggak cepat-cepat, lama. Minta dalam sujud itu kalau digabul itu cepat. Kalau orang sujud itu di dalam sujud itu cepat doa kita diterima oleh Allah. Apa yang mau minta sudah. Ketika bersujud. Sajjadahu khalwatihi. Wa khawfuhu minal malikihi, takut kepada Tuhannya. Itu orang-orang dulu takut, tidak pernah. Di mana dia berada pasti takut. Sama dengan itu orang kalau mau maksiat boleh maksiat. Anda mau maksiat, Anda mau maksiat silakan orang. Tidak apa-apa maksiat, boleh maksiat. Lakukan zina, lakukan sepuasnya. Lakukan minum, lakukan judi, lakukan narkoba, lakukan segala kemaksiatan. Apalagi tahun baru cepat buat sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan makan rezekinya Allah di bumi. Sanggup? Kalian sanggup gitu? Jangan makan rezekinya di bumi Allah. Jangan makan nasi, jangan makan kue, jangan makan ikan, jangan makan ini, jangan makan itu. Itu milik Allah. Mau makan apa? Benar. Kalau maksiat silakan. Sampai hamba ini tidak kuat, jangan. Nomor 1 nggak bisa. Cari nomor 2. Baik, nomor 2. Mau maksiat silakan. Jangan tinggal di bumi Allah. Jangan pernah tinggal di bumi. Ini kan bumi Allah. Kata ini apa? Min aina askun. Dari mana aku tinggal? Min syarqiyan wa garbiyan, selatan, barat, timur, utara, milik Allah. Ya sudah kalau milik Allah ente tahu. Ya sudah kalau milik Allah ente tahu. Ente ngerti. Kenapa maksiat? Ini kan bumi Allah. Kau dihidupkan, diberikan rumah, diberikan rezeki, diberikan. Itu haknya kamu sudah diberikan oleh Allah. Haknya Allah kau tidak berikan. Kau maksiat enak aja. Susah katanya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Baik, kamu tidak bisa makan kecuali di sini Allah. Kau tidak bisa tinggal kecuali di bumi Allah. Yang ketiga, boleh maksiat di mana saja kau berada, tetapi ingat baik-baik, jangan Allah sampai lihat kamu maksiat. Ada bisa kamu sih? Kau maksiat saja boleh apa? Membunyikan uangnya orang boleh, HP-nya orang, nggak apa-apa maksiat. Pacaran yang tidak ada yang tahu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dilihat Allah, bisa? Aco, bisa aco. Kagak bisa. Bisa. Pasti dilihat Allah. Daun yang jatuh dari pohonnya Allah tahu. Apalagi aco. Hermansyah, Ardiansyah. Itu. Tidak sanggup juga yang ketiga, keempat. Nanti kalau mau meninggal, bilang sama malaikat maut. Saya bilang, oh malaikat maut jangan cabut nyawa aku dulu, tunggu saya tobat dulu. Enggak ada istilah tobat dulu. Enggak ada istilah tobat. Datang malaikat maut, siap-siap dicabutnya. Ya, tidak ada istilah tunggu dulu. Aswar, tunggu dulu. Apa malaikat Aswar? Saya mau tobat dulu. Enggak ada. Siapa lu? Cabut jawabnya. Mau habib, mau kiai, mau ulama, mau ustaz, mau profesor, mau tukang pukul gendang. Siapa? Tak ada istilahnya tunggu dulu. Yang keempat susah, yang kelima dikasih lagi. Apa yang kelima? Kata Ibrahim bin Adham. Yang kelima adalah ketika kau dipegang tanganmu oleh malaikatul malik. Malaikat malik yang pegang kau tanganmu, penjaga neraka. Mau ke bawah di dalam neraka, lepaskan tanganmu dengan malik-malik tersebut, lari ke surga. Bisa? Agak bisa. Maka dari itu, makanya jangan sampai maksiat. Apalagi tahun baru, siap-siap. Niatnya ada jelek sudah. Tahun baru saya tidak mau pergi majlis.
Tahun baru saya mau lari dari zikir. Tahun baru saya mau ikut pacar saya. Saya mau pergi pacaran saja. Beli mercon, beli bunga-bunga. I love you sayang. Makanya yang paling banyak berbuat dosa orang Islam di tahun baru. Hati-hati. Ingat baik-baik, lebih baik apa zikir. Jaga hati kita, pikiran, akal, mata, telinga. Jaga keluarga kita dari segala itu. Kumpul di rumah, buat zikiran, bakar ikan yang setelah zikir di luar depan rumah. Makan rame-rame dengan syukuran kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika jam 12 sudah selesai, bakal katakan, ya Allah, panjangkan terima kasih, Engkau panjangkan umur saya dan berjumpa dengan namanya Ramadan. Itu bukan mau maksiat, senang-senang sebelum masuk Ramadan maksiat dulu, nanti dibersihkan lagi, enak aja. Emang Ramadan punya lo? Rajab, Syakban, sekarang bulan Jumadil akhir. Jumadil, nanti masuk Rajab, baru masuk Syakban, baru masuk Ramadan. Sebentar lagi, berapa bulan lagi? Tinggal 2 bulan Ramadan. Maksiat aja dulu deh. Ramadan sebentar lagi datang, kita nanti tobat-tobat, nangis-nangis, ngaji-ngaji. Ya cok ini. Tidak ada istilah gitu. Apa yang kau berbuat sedikit pun dalam kemaksiatan atau dalam kesombongan atau dalam harta, engkau akan dihisab oleh Allah. Hati-hati. Perbaiki hisabmu dengan amal-amal kebajikanmu untuk mendapatkan kebaikan di surga. Mudah-mudahan semua di surga. Amin. Nah, di sini kata Imam Haddad, walakinna mu'akkidan muqawwiyatan wa mukammalatan lil iman wa sanuridu fi akhir hadzal tasnif insyaallah aqidatun wa jazilah tasmul ala ma la budda min ilmihi min ulumil iman. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita. Kata Imam Haddad, mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan, pandangan khusus, apalagi di majelis ilmu ini. Jangan pernah sia-siakan. Seminggu sekali kan majelis ini. Seminggu sekali. Majelisnya ini pulang seminggu sekali ini semua. Enaknya kalau banyak majelis pengajian. Tapi yang hadir ya itu tonji. Bukannya itu aja. Kadang hadir, kadang kagak. Pasang karpet ya ada, tidak ada bantu hadir. Biasa. Kecuali Ustaz Khairul. Yang lainnya tidak ada bantu hadir. Habib sendiri yang pasang karpet lain. Tiap hari seperti itu. Sudah dibilang beberapa kali. Nah, beginilah kesabaran ustadznya, kesabaran Habibnya di Makassar. Di Makassar itu begini terjadi. Habib di Makassar begini terjadi. Ustadz, ulama, kiai semua begini di Makassar terjadi. Di Jakarta, Kalimantan, Surabaya tidak ada seperti ini kecuali Makassar. Patoai. Ya, kita doa saja insyaallah yang hadir pada hari ini panjang umur, berkah dunia akhirat, bahagia insyaallah, kabul hajat-hajatnya, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang belum menikah cepat menikah insyaallah. Dan semua ada hadir di sini. Fatihah. Kita doakan juga buat budak kita Ibu Iin Gunawan dengan Pak Muhammad Ad atau Pak Mamat dan Saudara Jovian beserta keluarganya semua telah berangkat ke Inggris.